Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan: godaan makin kuat setelah bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada satu sisi kita diharapkan untuk bertobat supaya kita tenang dan tidak ada gangguan. Namun pada sisi lain ada orang yang sudah bertobat, namun setelah bertobat rasa tidak tenang justru makin kuat, dan gangguannya juga dirasa makin berat. Langkah-langkah pembinaan ketika berada dalam tahanan seolah tidak ada artinya dan sia-sia. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab saat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika roh jahat itu pergi, bukan berarti bahwa roh jahat itu tidak akan kembali lagi. Perhatikanlah bahwa ketika roh jahat itu kembali dan melihat tempat yang dulu itu sudah bersih dan rapi, tetapi kosong, maka dia tidak hanya kembali, tetapi membawa juga teman-temannya yang lain, bahkan yang lebih jahat, sehingga keadaannya menjadi makin parah. Ingatlah bahwa ketika Yesus dicobai di padang gurun dan Yesus menang, maka roh jahat itu pergi. Tetapi bukan berarti tidak kembali lagi. Roh jahat itu justru mencari waktu yang tepat untuk kembali lagi. Dan karena Yesus sudah menyatu dengan Sang Bapa, sehingga tidak pernah kosong, maka roh jahat tidak bisa masuk kembali. Dengan demikian, poin yang harus diperhatikan adalah jangan biarkan diri kita kosong. Jika hidup kita sudah bertobat, sudah bersih, dan sudah rapi, maka jangan sekali-kali membiarkan diri kita dalam keadaan kosong.
hati dan pikiran yang kosong, aktivitas kosong, tidak ada satupun hal-hal yang baik dan memuliakan Allah. Janganlah kita memberi ruang ataupun kesempatan pada hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Allah, melainkan isilah hidup kita dengan pikiran yang positif, dengan ucapan yang baik, perilaku yang benar, dan dengan aktivitas yang sehat, serta memuliakan Allah. Ibaratnya, jika lambung kita sudah sehat, maka jangan biarkan lambung kita kosong, apalagi diisi dengan makanan yang tidak sehat. Berbahagialah ketika kita selalu setia mengisi hidup ini secara rutin dengan banyak hal positif. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan, dan berperisaikan iman. Maka kita akan mampu menahan panah api dari si jahat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami bersyukur jika Engkau telah menyertai tidur kami sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur jika Engkau telah membersihkan kami dari segala yang jahat. Tuntunlah kami untuk selalu mengisi hidup ini dengan segala yang baik, serta tidak membiarkan diri kami kosong. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada hari ini kami dipenuhi dengan hikmat dan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.